Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan di kanal Yan Sukmawan. Baik rekan-rekan, pada kesempatan ini sebagaimana pernah saya janjikan, kita akan lanjutkan pembahasan tentang aplikasi statistika STAR ya. Statistical Tool for Agricultural Research. Ya, baik, pada kesempatan ini kita akan coba melakukan analisis data percobaan faktor tunggal dalam rancangan acak kelompok. Kemudian nanti kita juga akan melakukan uji asumsi dan uji lanjut ya, menggunakan uji Duncan. Baik, ini adalah file yang akan coba kita analisis. Ya, data ini pernah saya analisis dengan Excel dan dengan RStudio. Jika menggunakan Excel, ya ini hasilnya, uji ANOVA-nya. Kemudian ini adalah uji lanjutnya ya, menggunakan uji Duncan. Nah, untuk versi RStudio, penginputan data kita atur seperti ini tampilannya ya. Nah, untuk STAR ini, data yang akan kita import adalah data ini ya, jadi hampir sama ya. Tapi kita perlu mengubah ya, atau mengkonvert data ini menjadi ekstensi CSV ya. Jadi saya akan mengcopy dulu ya, mengcopy dulu file ini, data ini ke file Excel yang baru ya. File new, blank workbook ya. Saya akan pastekan di sini. Ya, seperti ini. Saya coba perbesar sedikit ya supaya lebih jelas. Ada konsentrasi. Konsentrasi ini adalah perlakuan yang diterapkan ya. Kemudian ada kelompok ya, karena ini menggunakan rancangan acak kelompok, dan ini adalah responsnya ya. Ini adalah jumlah daun, saya singkat menjadi daun. Konsentrasi yang diterapkan di kelompokkan ya, tarafnya ya. Taraf konsentrasinya ada 5. 0 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, dan 400 ppm. Jadi ada 5 taraf perlakuan yang diterapkan ya pada stek vanili. Jadi ini adalah percobaan perlakuan konsentrasi ZPT NAA pada stek vanili. Nah, dengan variabel pengamatan adalah jumlah daun. Jadi kita sudah punya 25 data ya. Nah, setelah kita mengcopy pastekan ke file Excel yang baru, kita perlu menyimpan ya. Kita simpan, save as ya, save as menjadi ekstensi CSV. Saya coba simpan di, saya sudah membuat ini ya, folder khusus untuk STAR ini. Coba kita browse ya, kita browse, kemudian kita cari foldernya. Di folder D saya buat, nah ini dia, saya sudah membuat folder khusus untuk STAR ya. Ada data dan ada output. Jadi rekan-rekan saya sarankan untuk membuat folder khusus ya. Ada data dan output. Data akan saya simpan di sini. Ya, saya akan menyimpan file CSV-nya di sini. Kita akan ubah menjadi CSV. Nah ini ya, CSV dalam kurung koma delimited. Ini kemudian kita beri nama percobaan vanili ya misalkan ya. Kita klik save.
Nah, ini sudah berhasil kita ubah. Nah, kemudian nanti coba kita buka ya foldernya. Kita buka file CSV-nya tadi di sini di data. Nah, ini dia. Kita open ya. Open with Notepad. Kita coba cek. Nah, saya perbesar lagi. Nah, ini rekan-rekan, kita coba perhatikan ya. Ternyata di file Excel saya ini pengaturan desimalnya menggunakan koma ya. Jadi saya gunakan sesuai dengan style versi Indonesia. Kalau versi internasional kan koma itu menggunakan titik atau dot ya. Nah, ini saya gunakan koma sehingga nanti kita perlu mengubah dulu ya. Kita sesuaikan dulu. Ini kan karena koma delimited, harusnya ini pemisahnya bukan titik koma tetapi koma. Ini kita perlu edit lagi nanti di sini. Saya ubah dulu ini ya. Desimalnya ganti dengan titik ya. Jadi perlu disesuaikan. Kalau tidak kita lakukan ini, maka nanti data ini tidak bisa terbaca nanti. Ya. Tapi kalau teman-teman sudah melakukan pengaturan di Excel-nya desimal itu menggunakan titik, bisa langsung nanti. Kita sudah mengubah titik koma menjadi koma dan koma menjadi titik ya. Kemudian kita save ya. Oke, kita tutup. Kita sudah menyimpan file CSV. Kemudian kita masuk ke Star ya. Ini aplikasinya. Ya, kita sudah masuk ya. Kemudian di Project Explorer ini ada sampel project ya. Di bawahnya ada data dan output. Nah, coba kita klik ya. Nah, ini beberapa data yang sudah ada. Ini default ya, data default sebagai contoh mungkin ya dari Star ini. Kemudian kita bisa merefresh ya. Merefresh data. Tadi kan saya sudah menyimpan data CSV di folder Star, kemudian masuk ke subfolder data. Nah, kita akan merefresh folder ini ya, supaya nanti data CSV-nya muncul. Kita klik kanan, kemudian refresh. Oh, ternyata belum masuk. Ini saya masukkan dulu ke sini berarti ya. Belum masuk ke, ini masih di luar ternyata. Jadi saya ulang lagi ya nih. Ini hapus saja ya. Hapus saja. Ini kita cut ya. Kita cut, masukkan sampel project ini data. Nah, di sini tempatnya. Pastekan di sini. Sudah masuk. Coba sekarang kita refresh lagi. Klik kanan refresh. Ya, sudah berhasil masuk. Kita klik 2 kali untuk menampilkan datanya. Ya, data sudah muncul ya. Kemudian untuk output kita juga bisa mengatur foldernya. Apakah akan membuat folder output yang baru ya di folder khusus folder yang lain atau tidak. Ya, saya biarkan saja ya. Sebelum kita mulai melakukan analisis data, ya kita perlu mengecek ya, apakah konsentrasi dan kelompok ini sudah berupa faktor atau belum ya. Kita menuju ke edit variable info, ini yang tanda ada kertas, di atasnya pensil ya. Ini edit variable info. Ya, ini ternyata baru konsentrasi ya yang merupakan variabel faktor, sedangkan untuk kelompok masih berupa numerik ya. Nah, kita ubah dulu menjadi faktor ya. Ini langkah ini sama seperti di RStudio ya, yang mana sebelum kita melakukan analisis ragam kita perlu mengubah dulu ya kelompok dan
perlakuan menjadi faktor ya dengan komen s.factor ya. Sama ini langkah ini sama ya. Oke, kemudian sudah ya. Berikutnya kita tidak melakukan perubahan lagi, cukup ini. Sudah ada perlakuan ya, kelompok dan daun. Kemudian kita akan melakukan analisis ragam ya. Klik analyze. Ya, kemudian pilih analysis of variance atau ANOVA. Pilih yang kedua ya, RCBD ya, ini untuk rak. Klik ini. Nah, kemudian ada beberapa pilihan ya, ada model ya, ini masuk ke model, kemudian ada option. Ya, untuk model ini kita harus memasukkan dulu atau menambahkan mana yang respons, mana yang perlakuan, mana yang kelompok. Nah, daun itu merupakan responsnya, sudah terbaca sebagai numerik ya. Jadi tadi kan ada variabel numerik dan ada variabel faktor ya. Sudah kita kelompokkan tadi. Jadi untuk numerik variabel kita masukkan ke respons ini ya. Daun. Kemudian untuk setnya kita tidak ubah ya, biarkan seperti ini. Kemudian untuk konsentrasi ini masuk ke perlakuan atau treatment ya, kita klik add ya. Kemudian kelompok kita klik, kita pindahkan ke blok ya, add ya. Sudah. Kemudian kita menuju option ya. Nah, ini perlu kita lakukan jika kita akan melakukan pengujian asumsi ya yang mendasari analisis ragam. Ada beberapa option yang bisa kita centang ya. Saya akan mencentang uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, dua ini ya. Ini sama seperti yang kita lakukan di RStudio. Sudah dicentang, kemudian kita oke. Ya, hasil dari analisisnya muncul di folder output ya di sini. Kita coba cek ya. Konsentrasi ada 5 taraf, kelompok juga ada 5. Nah, untuk uji homogenitas ragam, uji Bartlett ya. Nilai probability-nya 0,6752. Ya, lebih besar dibandingkan 0,05. Jadi sudah terpenuhi asumsinya. Untuk uji normalitas ya menggunakan metode Shapiro-Wilk. Ini juga lebih dari 0,05 ya, sudah memenuhi juga. Untuk sidik ragam atau ANOVA, ini hasilnya ya. Sumber keragaman ada 2 ya. Kita fokus ke sumber keragaman konsentrasi karena ini perlakuan yang diterapkan. F hitungnya 3,356 dengan nilai probability 0,0354. Lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa 0,05, sehingga kita nyatakan bahwa atau kita simpulkan bahwa perlakuan konsentrasi ZPTNA itu mempengaruhi jumlah daun pada stek vanili. Nah, ternyata di sini juga sudah tercantum nilai koefisien keragaman atau CV ya sebesar 13,90. Ini masih ya memenuhi ya pada percobaan lapangan. Kemudian ternyata di sini sudah ada nilai uji lanjut ya, tapi di sini masih menggunakan uji lanjut beda nyata terkecil ya atau LSD. Nah, jadi di STAR ini juga ya jika hasil ANOVA-nya berpengaruh nyata, maka di STAR ini sudah memberikan langsung uji lanjut ya, yang ini yang direkomendasikan. Nah, jika kita ingin mengubah uji lanjutnya ini nanti kita bisa ubah ya. Di sini ada juga grafiknya ya. Ini box plot
daun. Ada, nah ini adalah ya plot QQ ya, atau Kiki plot. Ini uji normalitas ya, ini uji homogenitas. Jadi secara visual juga bisa ditampilkan di sini, sudah ada. Nah, ini dia. Nah, untuk mengubah ya uji lanjut tadi dari LSD, kita bisa menuju post hoc ya, ke post hoc. Kemudian kita tambahkan variabelnya ke sini ya. Kita klik down, kita pindahkan ke post hoc test. Ini responsnya ya. Kemudian kita bisa memilih ya. Ada beberapa pilihan, ada 5 ya, 5 pilihan uji lanjut yang tersedia. Tadi secara default adalah LSD ya, yang direkomendasikan. Jika kita ingin mengganti dengan uji lanjut yang lain, kita bisa pilih. Kita akan menggunakan uji lanjut Duncan ya, di MRT nih. Kita centang, kita klik OK. Kita OK lagi. Ya, ini dia post hoc-nya ya. 0 ppm, 100. Nah, kalau ini sudah terurut ya. Notasinya kita coba lihat. AB, B, AB, AB, B. Kalau LSD, coba kita bandingkan ya. 0 ppm AB, AB, B, A, AB, B, A, AB, B, sama ya. Ternyata sama. Ini kebetulan sama ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan menggunakan Excel ya, yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, kita coba buka ya. Saya perkecil dulu tampilannya. Kita menuju R ya. Ini. Ini saya perkecil juga, saya geser ke kiri supaya muat untuk 2 kotak. Ini saya perbesar. Ya, segini ya. 0 ppm 3,96, notasi AB. 100 ppm 3,6, B. 200 ppm 4,68, notasi A. 300 ppm AB dan 400 ppm B ya, sama persis ya. Ini yang sudah kita lakukan dengan RStudio ya beberapa waktu yang lalu. Ya, ternyata hasilnya sama. Jadi bagi mahasiswa yang kurang tertarik atau merasa kesulitan menggunakan RStudio, bisa menggunakan software Star ini ya. Mudah digunakan ini ya. Oke, baik, demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial analisis data berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.